Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan guten Abend kepada Pak Rahman, Rahman aja ya, dan Tantri. Oke, kali ini kita akan membicarakan bimbingan bahasa Jerman dengan menggunakan buku Network A1 bab 4 ya, sekarang menginjak bab 4. Review untuk yang sebelumnya, bab 1 itu kita sudah membicarakan bagaimana tentang sambutan, selamat pagi, selamat sore, guten Tag, guten Abend, guten Morgen, pengenalan diri, bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain, maupun memperkenalkan orang lain kepada orang lain juga, maupun kata perpisahan, auf Wiedersehen gitu ya. Bab 2 tentang hobi, profesi, isi formulir, kita sudah bahas. Bab 3 membicarakan tentang tempat dan bangunan yang menjadi ciri khas dari suatu kota. Misalkan di Köln, kemarin tuh ciri khasnya adalah itu ya, monumen stumnya itu ya, menaranya yang tinggi itu, alat transportasi yang ada di dalam kota tersebut, maupun menanyakan arah jalan tuh bagaimana. Oke, itu yang minggu sebelumnya. Sekarang tujuan pembelajaran dari minggu ini adalah tentang makanan. Nah, tentang makanan. Jadi akan menjelaskan menu makanan itu apa saja, kemudian merencanakan belanja bahan makanan maupun bahan minuman. Nanti akan ditanyakan bagaimana orang itu, oh saya perlu beli ini, oh oke, atau belum beli ini, gitu. Terus belanja di toko swalayan itu apa saja? Biasanya kita ingin menemukan di mana saya bisa menemukan odol, misalkan di mana saya bisa menemukan sabun atau menemukan sayur-sayuran, gemuse seperti itu. Nanti akan dibicarakan. Yang keempat, cara menyajikan makanan. Ketika kita menyajikan makanan, apa yang kita bilang kepada tamu kita. Dan terakhir tentu saja adalah gramatik dari bab 4 ini ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama. Menjelaskan menu makanan. Oke. Menu makanan ini biasanya kalau di orang Jerman, sama dengan kita juga ya, makannya itu 3 kali dalam sehari, yaitu waktu pagi atau sarapan, waktu makan siang, dan waktu makan malam. Waktu sarapan biasanya orang akan bilang zum Frühstück esse ich ... Nah, itu dia mengatakan kalau saya sarapan tuh makannya ini. Begitu juga untuk makan siang, zum Mittagessen esse ich ... Ya, untuk makan siang saya makan ini. Zum Abendessen esse ich ... Ya, ketika makan malam saya makannya adalah ini. Begitu nanti untuk menyampaikannya. Zum Frühstück esse ich apa saja? Nah, ini biasanya berbeda ya menunya ya. Kalau untuk Frühstück atau sarapan biasanya itu pisang. Nah, pisang itu apa? Di banane. Kemudian margarin itu di butter. Kemudian pakai juga keju. Keju itu der Käse. Jadi roti dikasih butter, seles-selesin, terus dikasih käse, nah baru dimakan. Ada juga yang potong-potong banana, potong-potong pisang, lalu dimasukkan ke dalamnya baru dimakan. Jadi menu sarapannya adalah di banana, di butter, der Käse. Minumnya apa biasanya kalau sarapan? Kebanyakan adalah Orangensaft atau jus orange ya. Orange itu ya jus orange, jus jeruk gitu ya. Der Orangensaft. Kemudian minumnya kalau mau yang panas-panas pakai der tea. Ada juga der Salz, yaitu garam. Das Müsli, yaitu adalah jamur. Das Yogurt biasanya makannya yogurt. Brötchen, itu brot, roti, tapi kecil ya, namanya Brötchen. Kalau yang besar das Brot, kalau yang kecil das Brötchen. Kemudian das Ei, telur, di Milch, minum susu, marmelade. Di marmelade hampir sama dengan butter, yaitu olesan dari margarine tadi. Oke, jadi ingat tadi bilangnya adalah zum Frühstück esse ich die Banane. Zum Frühstück esse ich das Brötchen. Zum Frühstück trinke ich das Joghurt. Seperti itu bilangnya. Atau zum Frühstück esse ich das Ei. Paham ya?
Oke, itu untuk menu sarapan. Kemudian kita menginjak untuk menu makan siang. Kalau menu makan siang berarti bilangnya adalah cum mitak esen, SI apa, nah, gitu kan. Biasanya kalau cum mitak esen untuk makan siang minumnya tuh pakai apfelsaf, ya. Kemudian makanannya adalah salad, sama dengan kita salad, kartoffel, yaitu kentang, gemüse, yaitu sayur-sayuran, flies, daging, das Wasser, kadang-kadang minumnya pakai air putih, atau das cola, kalau biasanya orang yang masih milenial, muda, minumnya cola. Jadi ngomongnya adalah cum mitak essen, esse ich den Salat, esse ich die Kartoffel, esse ich das Fleisch, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang kalau kita minum sore-sore itu biasanya kan minum kopi sambil makan-makan kue gitu ya. Nah itu biasanya SI, nah, misalkan apa di Schokolade atau das Keks, Keks itu sama dengan kue yang kecil juga gitu ya. Atau der Kuchen, jadi SI den Kuchen, berarti roti-roti. Kenapa dari dir menjadi den? Karena dari nominatif subjek menjadi akusatif den Kuchen. Den Kuchen itu kue-kue. Minumnya apa? Trinke ich den Kaffee, misalkan gitu. Karena dia minumnya adalah kopi. Oke, menginjak untuk yang makan malam. Nah, menunya apa? Dia akan bilang, zum Abendessen esse ich den Salat. Di sana suka makan salad ya orang-orang ya. Atau di tomate, atau di Wurst. Kalau Wurst itu biasanya apa namanya itu berisi babi, tapi ada juga beberapa yang berisi daging sapi atau daging ayam. Jadi kalau beli untuk yang Muslim harus berhati-hati. Di Gurke itu apa namanya ketimun, das Wasser juga, das Brot juga. Oke, saya pikir tadi untuk bagaimana kita mengatakan kepada orang menu apa sarapan kita, menu apa makan siang kita, menu apa makan malam kita, bahkan menu apa ketika kita minum kopi dan makan kue di waktu sore. Ada pertanyaan dari yang tadi penjelasannya? Cukup. Cukup. Kantri, cukup paham? Ya, cukup ya. Cukup ya. Oke, kita sekarang menginjak ke bagaimana merencanakan untuk belanja bahan makanan. Jadi ini ceritanya kalau pergi ke apa namanya supermarket itu kan apa namanya kita nanti mau beli apa ya. Nah, gitu biasanya merencanakan. Merencanakannya bagaimana? Nah, biasanya akan menanyakan dulu. Misalkan suaminya nih tanya sama istrinya, "Was brauchen wir für Salat?" misalnya gitu. Menunya berarti di malam itu dia pengen makan salad. Was brauchen wir für Salat? Nah, nanti akan dibilang wir brauchen apa, misalkan Gurke, Tomaten, Banane, apa-apalah yang digunakan untuk salad itu. Baru bilang gut, ich gehe zum Markt und kaufe tadi itu Gurken, Banane, Gemüse dan sebagainya, Tomaten dan sebagainya. Oke, itu mudah ya untuk merencanakan pembelian. Nah, sekarang membicarakan ketika ada orang pergi ke toko swalayan atau supermarket, dia ingin belanja. Nah, caranya ngomong gimana? Caranya ngomong adalah, nah ini biasanya si petugas yang ada di swalayan itu akan menanyakan, "Bitte, was möchten Sie?" Nah, silakan apa yang Anda inginkan. "Bitte, was möchten Sie?" Nah, gitu. Terus baru dijawab. Tadi kan pengen belanja apa-apa tadi ya. Nah, dia bilang, "Ich möchte Gurke, ich möchte Tomate, ich möchte Banane, bitte." Gitu. Baru dia ngomong, "Saya ingin beli Gurke, tadi ya ketimun, Banane pisang, tomaten tomat, bitte." Diberi kata bitte supaya lebih sopan. Oke, terus diambilkan, baru ditanya lagi, "Sonst noch etwas?" Son, selain itu, apakah ada lagi yang Anda perlukan? Sonst noch etwas? Nah, nanti baru dibilang sama orang tadi, "Ya, ich brauche noch," misalkan Orangensaft, Apfelsaft, atau Käse, keju tadi ya, atau marmelade, seperti itu. Tapi kalau dia memang sudah dibeli semua, tidak menginginkan lagi, ketika ditanyakan, "Sonst noch etwas?"
Dia akan menjawab, nein, danke, bilang gitu. Enggak, cukup, terima kasih. Itu ketika belanja di restoran, belanja di swalayan. Atau ditanya lagi, is das alles? Nah, pertanyaannya mungkin seperti itu. Is das alles? Apakah itu sudah semuanya? Ya, danke. Kalau memang itu sudah semua yang akan dibelanjakan. Tapi kalau tidak, dia akan bilang, nein, ich nehme noch. Misalkan tadi, misalkan Wurst, atau Gurken, atau dan banyak lagi tadi. Atau dia bilang, bisa juga bilang, nein, ich brauche noch. Nah, seperti itu. Bisa ich nehme noch, bisa nein, ich brauche noch. Ya. Oke. Atau orang tadi begitu datang dia nggak yakin nih mau beli apa gitu kan, harganya berapa kira-kira ya. Nah, dia akan berkata kepada si petugas yang ada di swalayan, Entschuldigung, was kostet Tomaten, misalkan gitu. Entschuldigung, was kostet Gemüse, misalkan gitu. Atau kalau masih ada beberapa, dia bisa nanya lagi, wie viel kostet Orangensaft, Apfelsaft, Milch, misalkan seperti tadi menu-menu yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Nah, nanti akan dijawab oleh petugas walayannya, das kostet misalkan 2 euro. Si kosten misalkan 3 euro. Euro ya, sorry, bukan euro tapi euro karena EU-OI bacanya, euro seperti itu. Ya, atau ini kejadiannya ketika orang tadi lihat kiri, lihat kanan, tapi kok nggak menemukan Orangensaft, nggak menemukan Apfelsaft. Nah, dia kan bertanya kepada petugas swalayan seperti ini. Entschuldigung, wo finde ich? Nah, Entschuldigung, wo finde ich? Entschuldigung itu maaf, wo finde ich? Di mana saya dapat menemukan Apfelsaft, Orangensaft, Milch, atau yogurt, atau dan sebagainya. Dan nanti jawabannya si petugas swalayan akan mengatakan, oh dot rechts atau links gitu. Oh di sana sebelah kanan, dot rechts. Gitu. Oh di sana sebelah kiri, dot links seperti itu. Oke. Kemudian ketika dia sudah belanja di kasir, terus dia membutuhkan suatu tute. Tute itu adalah tas plastik ya, untuk dipakai untuk belanja. Nah dia akan bilang, ich brauche noch eine Tüte bitte. Misalkan di rumah dia nggak bawa tas belanja, dia akan bilang ich brauche noch, ich brauche membutuhkan noch masih. Jadi ich brauche noch, saya masih membutuhkan eine Tüte, nah, sebuah tas plastik bitte. Terus si petugas swalayan akan bilang hier bitte, ini silakan di kostet misalkan eine euro, 1 euro. Ya, oke. Sampai di merencanakan makanan, belanja di swalayan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Tantri. Ada yang mau ditanyakan, Tantri? Kalau itu tuh kan yang tadi waktu saya membutuhkan ich brauche, yang ke slide itu kan ada sama ich nehmen gitu, apa ya? Sebentar ya. Itu artinya sama. Ich brauche tadi ya, ich brauche yang ini ya. Maksud Tantri yang ini bukan? Ich brauche ini. Bukan yang jawab waktu belanja gitu kalau nggak salah. Waktu belanja. Waktu ini ya, belanja di toko swalayan ya. Bitte, was möchten Sie? Silakan, was möchten Sie? Apa yang Anda inginkan? Ich möchte, titik-titik tadi, bitte. Sonst noch etwas? Apakah ada yang lain? Ya, ich brauche noch. Ya, saya masih. Noch itu masih ya. Brauche, membutuhkan, titik-titik. Atau kalau memang sudah tidak ada lagi, ya bilang nein, tidak, danke, terima kasih. Tidak, terima kasih. Yang itu maksudnya, bukan? Nah, yang ini. Nah, yang ini, oke. Yang atasnya yang neme itu artinya sama. Kayak brauche, sinonim. Iya, jadi bisa menggunakan kata nemen, bisa menggunakan kata brauchen, gitu. Jadi kalau brauchen istilahnya saya masih membutuhkan Apfelsaft, Orangensaft dan sebagainya. Terus nein, ich nehme noch, tidak, saya akan mengambil lagi ini, Orangensaft, Apfelsaft dan sebagainya itu. Jadi bisa pakai nein, ich nehme noch, bisa juga pakai kata
Bisa juga pakai kalimat nein, ich brauche noch. Makasih, Her. Ya, cukup jelas ya. Ya. Rahman Saidi, ada yang mau ditanyakan? Cukup, enggak cukup. Cukup jelas ya. Oke. Sekarang kita menuju ke menyajikan makanan. Oke, setelah semuanya tadi dibelanjain, di swalayan kita sudah tahu gimana kondisinya, kemudian pulang ke rumah, memasak. Nah, setelah masak disajikan. Cuman contohnya di sini adalah di di restoran ya, di bukunya Network itu ya sama aja ya, dia akan menyajikan makanan, kemudian dia akan menanyakan seperti ini. Essen Sie gern, nah misalkan apa? Essen Sie gern itu Fleisch, Essen Sie gern Gurken, Essen Sie gern Tomaten, nah seperti itu dia akan bilang. Atau kalau yang di rumah tadi sesama atau kepada temennya, dia tidak pakai esensi, tapi pakai du. Jadi kalimatnya adalah is du gern. Nah, is du gern Tomaten, is du gern Gurken. Nah, seperti itu ya. Kalau esensi gern itu kalau kita bicara dengan orang yang kita hormati, orang yang kita kasih respect. Kalau is du gern itu kita bicara sama teman yang selevel dengan kita gitu ya, atau sudah deket banget, sudah kayak sahabat teman gitu. Begitu juga kalau makan kan esensi geren, kalau minum trinken si geren, nah seperti itu. Trinken si geren, Orangensaft, Apfelsaft, Milch, yogurt dan sebagainya tadi. Tapi kalau kepada sesama teman, dia akan menanyakan trinkst du gern, nah seperti itu. Ya, bedanya kalau kita bicara dengan orang yang kita hormati, dengan orang yang sesama kita adalah essen, si, diganti dengan is, du. Atau trinken, si, diganti dengan trinkst du. Oke. Nah, jawabannya bagaimana? Kalau ditanya seperti itu, kita akan menjawab, ya, sehr gern. Ya, sehr gern. Nein, nicht so gern. Misalkan, yang ditawarin tadi essen Sie gern Fleisch, kalau kita memang tidak makan daging atau saat itu tidak pengen makan daging, dia akan ngomongnya nein nicht so gern, seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan menjawab ich esse gern, misalkan Gemüse, ich esse gern misalkan salad, ich esse gern misalkan yang lain lah, gurken, tomaten dan sebagainya itu. Oke, atau kalau ini dia juga bisa bilang nein ich esse keine Fleisch, misalkan seperti itu. Ich esse kein Fleisch, bisa juga seperti itu. Saya tidak makan daging. Begitu ditawarin, kita bilang saya tidak makan daging, ich esse kein Fleisch. Atau kalau ternyata orangnya memang suka, seperti yang ditawarkan tadi, dia akan bilang, ich mag Fleisch sehr gern. Ich mag Salat sehr gern. Ich mag Wurst sehr gern. Gitu ya. Ich mag nicht gern, kalau memang kita tidak suka yang ditawarkan tadi. Atau bisa juga ich mag kein, nah misalkan Orangensaft, tadi kan di Orangensaft ya, ich mag keinen Orangensaft. Atau di Milch, berarti ich mag keine Milch. Seperti itu. Jadi dia akan menolak tawaran dengan bilang, ich mag keinen Fleisch, ich mag keine Milch. Nah, kalau orangnya sudah makan, baru kita ngomong guten Appetit, selamat menikmati, selamat makan. Guten Appetit, ya. Oke, terus kalau dia ngomong guten Appetit kepada kita, jawaban kita ya danke, gleichfalls. Oke, sama-sama gitu ya. Terima kasih, sama-sama. Jangan ngomong guten Appetit, danke, gleichfalls. Terus kalau misalkan di tengah makan, kita pengen sesuatu, orangnya akan nanya lagi si pelayan tadi, mochtest du noch ya. Misalkan mochtest du noch yogurt, mochtest du noch Fleisch, mochtest du noch salad. Nah, misalkan begitu dia akan menanyakan. Atau kalau dia bicaranya kepada banyak orang, kalau untuk satu orang kan kita pakai du ya tadi ya. Mochtest du noch Fleisch, mochtest du noch salad. Tapi kalau banyak orang, dia akan bilang mochtest ihr noch salad, mochtet ihr noch yogurt, nah seperti itu. Itu bedanya mochtes dengan mochtet.
Terus ketika ketika akhir dari suatu santapan itu dia akan ngomong ya bitte es schmeckt sehr gut. Ya memang rasanya smack. Jadi es schmeckt itu rasanya sehr gut, sangat-sangat nikmat. Ya gerne, es ist sehr lecker. Bisa juga seperti itu bilangnya. Sehr lecker. Berarti rasanya benar-benar sangat memuaskan. Atau kalau enggak dia ngomong nein danke, ich esse kein Fleisch. Artinya dia tidak menginginkan makan Fleisch. Terus bisa juga dia ngomong nein danke, ich bin schon satt. Artinya dia sudah tidak ingin di ich bin, saya, sun adalah telah, satu penuh atau kenyang ya. Nein danke, tidak terima kasih, ich bin schon satt, saya telah kenyang. Oke, sebelum masuk gramatik, ada lagi pertanyaan, Rahman, Tantri? Selamat bergabung, Pak Koko, selamat bergabung, Ibu Nur Hayati. Rahman, Halo. ada mau nanya? Silakan Rahman. Selamat tadi ihmak nih sama ihmak kain itu apa bedanya ya? Bedanya antara ihmak kain mana ya tadi? Bentar ya. Ini ya tadi ya? Iya, iya. Ya, oke. Jadi kalau orangnya suka memang makan daging, ich mag Fleisch sehr gern. Jadi saya suka sekali makan atau saya suka sekali daging atau salad atau dan lainnya gitu ya. Oke. Pertanyaan dari Rahman, bagaimana penggunaan nih sama kain ya? Oke. Kalau penggunaan seperti itu, kita beranjak dulu ke nih. Ich mag Fleisch nicht gern. Jadi ich mag Fleisch nicht gern. Ich mag Apfelsaft nicht gern. Artinya tidak menyukai Apfelsaft atau jus apel. Tidak menyukai daging. Ich mag Fleisch, ich mag Apfelsaft, ich mag Orangensaft nicht gern. Seperti itu. Nah, penggunaan kain maknanya sama dengan yang nih tadi, hanya kainnya itu berada di depan dari kata benda tersebut. Jadi contohnya bagaimana? Ich mag kein Fleisch, ich mag keinen Orangensaft, ich mag keinen Apfelsaft, seperti itu. Jadi kalau nih di belakang kata bendanya, Apfelsaft, Orangensaft, Fleisch, dan sebagainya. Kalau kain di depan kata bendanya, di depan dari Orangensaft, Apfelsaft, salad, dan sebagainya tadi. Maknanya sama. Gimana, Rahman? Cukup jelas penjelasannya? Ya. Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak Koko? Cukup, Her. Cukup ya, Tantri ya. Oke. Kalau cukup, berarti kita bisa mengajak ke gramatik. Nah, gramatik apa aja yang ada di network chapter atau bab 4 ini. Oke, kita lihat satu-satu. Oke. Ya. Kata kerja. Nah, ini sudah dijelaskan panjang lebar ya di video di hari yang Senin dan Rabu kemarin. Ekstra sudah saya bikinkan juga untuk full version dari kata kerja tidak beraturan, supaya apa? Supaya semakin jelas perbedaan mana-mana kata kerja yang termasuk kata kerja beraturan dan mana-mana kata kerja yang termasuk tidak beraturan. Apakah yang dimaksud beraturan dengan tidak beraturan? Nah, di video yang lalu nanti bisa dilihat juga ya. Yang dimaksud beraturan adalah pola perubahan bentuk. Nah, pola perubahan bentuk itu kalau kata kerja namanya adalah konjugasi. Pola perubahan bentuk atau konjugasi dari kata kerja mengikuti suatu pola tertentu. Polanya apa? ESTT enten. Jadi kalau kita subjeknya ich, akhirannya pakai e. Akhiran e itu maksudnya apa? Maksudnya contohnya kita pakai kata arbeiten. Arbeiten kan bekerja ya. Arbeiten itu adalah infinitif. Infinitif terdiri dari stam pokoknya adalah arbeit dan endungen atau akhirannya adalah en. Nah, infinitif ini ketika diterapkan pada subjeknya saya, dia akan berubah menjadi e. Jadi ich arbeite. Kalau du
endungen akhirannya akan berubah menjadi ST. Du arbeitet, gitu ya. Kalau RCS menjadi arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Itu pola yang beraturan. Yang tidak beraturan, nah ini kadang-kadang di waktu kininya dia sama, ESTT enten, ketika di preteritum dia akan berubah. Artinya memang tidak mengikuti pola yang telah ditentukan pada kata kerja yang beraturan. Oke, supaya tidak mengulang-ulang, boleh dilihat di videonya di YouTube channel dari Deutsch Indonesia WAG. Kemudian contoh gampangnya untuk yang kata kerja yang tidak beraturan tadi, misalkan di stam atau pokoknya dia menggunakan huruf E. Nah, ketika konjugasi dia berubah huruf E tadi menjadi huruf I. Contohnya apa? Essen. Essen itu kan stamnya adalah ESS, endungen atau akhirannya adalah EN. Nah, ESS itu E-nya berubah menjadi I. Makanya ketika dia bilang do, dia akan menjadi do is. Nah, seperti itu. Bukan do s ya, tapi do is. Nah, RCS is. Contoh lagi ada kasus O umlaut menjadi A. Nah, contohnya apa? Di infinitif dia mogen. Artinya, kata stamnya pokoknya adalah mug dan endungnya adalah en. Ketika dia nah, O-nya tadi berubah menjadi A. Ich mag, seperti itu. Du magst, RCS mag, nah, seperti itu. Karena memang tidak beraturan atau unregelmäßige Verben. Ada juga yang O, tetap O, tapi di endungannya dari du, dia mendapatkan tambahan E. Contohnya apa? Mochten. Mochten berarti kan infinitifnya mochten, stamnya adalah moch, M-O, umlaut, moch, C-H-T, endungannya adalah E-N. Ketika diterapkan kepada du, dia menjadi du mochtes, ya, atau RCS mochte, ya. Jadi tidak mengikuti pola ESTP enten. Saya pikir kalau udah ikut yang kemarin di pelajaran unregelmäßig, saya pikir sudah paham ya ini ya. Oke. Ketentuan yang kedua, jadi satu, ketentuannya konjugasi akan selalu mengikuti pola, hanya polanya itu adalah untuk yang teratur atau tidak teratur. Kata kerja selalu di posisi yang kedua. Nah, ini harus selalu diingat nih, selalu di posisi yang kedua. Misalkan contohnya, ich esse morgens Brötchen. Saya esse makan, morgens berarti setiap pagi, ya, morgens ya, setiap pagi. Kalau morgen berarti pada pagi hari. Ich esse morgens Brötchen. Itu adalah kue yang roti yang kecil, Brötchen itu. Ich esse morgen Brötchen. Tapi kalau kita mau menekankan morgennya, jadi setiap paginya, kita akan bilang morgens esse ich Brötchen. Nah, morgens itu yang kita tekankan esse ich Brötchen. Tetap ya, esse di yang atas, dia merupakan posisi yang kedua. Esse yang di bawah, dia juga posisi yang kedua. Karena hukumnya, peraturannya adalah kata kerja selalu di posisi yang kedua. Ya, oke. Yang ketiga, ada beberapa kerja yang selalu diikuti dengan akusatif. Ya, kata kerja yang selalu diikuti dengan akutatif, tidak boleh kata kerja itu berdiri sendiri. Artinya harus diikuti dengan akusatif. Contohnya apa? Contohnya adalah brauchen, membutuhkan. Wir brauchen eine Gurke. Saya membutuhkan suatu ketimun. Ya, kita nggak bisa bilang wir brauchen gitu ya. Harus dikasih akusatif. Wir brauchen eine Gurke. Wir haben keinen Käse. Kami tidak mempunyai keinen Käse, sembarang sembarang keju, gitu ya. Memang kami tidak mempunyai keju. Wir machen einen Salat. Jadi saya membuat sebuah salad. Jadi makan diikuti dengan einen Salat. Wir kochen keine Suppe. Kami tidak memasak, kochen itu memasak, suppe atau sup. Wir essen das Fleisch. Kami memakan daging itu.
Wir kaufen ein Brot. Kami membeli atau belanja ein Brot, sebuah roti. Wir nehmen den Schinken. Kami mengambil, Schinken itu daging babi ya, daging babi itu. Nah, itu contoh-contoh kata kerja yang penggunaannya harus diikuti dengan akusatif. Seperti gambar yang tadi nih ya, kata kerja yang selalu diikuti dengan akusatif. Oke, saya pikir cukup sekian di penghubung acara. Jadi penjelasan tadi sudah kita jelaskan dan Anda telah memahami bagaimana menjelaskan menu makanan. Menu makanan di pagi hari, frühstück, menu makanan di siang hari, Mittagessen, menu makanan di malam hari, Abendessen, maupun menu makanan ketika sore hari kita minum kopi dan kue dan kue gitu ya. Oke, merencanakan belanja bahan, tadi ada percakapan mungkin antara istri dengan suami. Malam ini kita pengen apa ya? Kita makan salad aja deh. Oke, kalau gitu kita butuh apa nih untuk bikin salad nih? Gurke, tomaten, apa dan sebagainya. Oke, saya akan belanja. Tadi sudah dibicarakan juga ya. Belanja di toko swalayan, bagaimana kita mencari, kita menengoknya kok nggak ketemu, itu mana gemüse, sayuran, mana itu apel saf, jus apel, mana itu orangensaf, jus orange. Nah, bagaimana cara kita menanyakan kepada penjaga swalayan tentang barang-barang kita cari tadi, maupun kita ditawarin lagi, apakah sudah semua? Kalau iya, berarti ya, Dankeschön. Tapi kalau enggak, nein, ich brauche noch, ich nehme noch. Jadi saya membutuhkan lagi, saya akan mengambil lagi. Seperti yang ditanyakan oleh Tantri tadi, bagaimana menyajikan makanan, misalkan di restoran, apakah ingin makan ini? Kalau ya, es schmeckt gut, ya, ich nehme das, atau nein, ich brauche nicht, ich esse kein. Tadi juga udah dijelasin semuanya, maupun gramatik, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kata kerja selalu harus ada di posisi kedua. Peraturan yang ketiga, kata kerja tertentu yang selalu diikuti dengan akusatif harus ditulis dalam kalimat dengan akusatif tersebut. Misalnya apa? Tadi ya, brauchen, nehmen, kochen. Nah, brauchen membutuhkan, nehmen mengambil, kochen memasak, seperti itu. Oke, essen memakan, kaufen membeli, nehmen itu semua, haben itu semua harus diikuti dengan akusatif atau objek akusatif. Oke? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Pak Koko, ada pertanyaan Pak Koko? Halo. Halo Rahman ya, silakan Rahman. Tadi kata kerja yang diikuti aku apa tadi? Akusatif ya? Objek akusatif, betul. Akusatif. Itu di bagian kata akusatifnya itu emang harus seperti itu atau ada kalimat ganti yang lain? Maksudnya Ada. seperti kan nih ein Gurke kan. Kalau dia cuma ein doang gimana jadinya? Oh, enggak, tidak boleh. Eine Gurke itu adalah satu kesatuan. Jadi eine itu adalah artikel, Gurke ini kata bendanya. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, misalkan kita mau ngomong the, gitu ya. The itu adalah der, die, das, kalau dalam bahasa Jerman. Cuman kalau dalam bahasa Inggris pakai itu adalah eine atau ein dalam bahasa Jerman. Jadi tetap a book gitu kan, a book, Tasche, apa itu kan selalu diikuti dengan kata bendanya ya. Sama juga dengan eine Gurke, einen Salat, keine Suppe, das Fleisch. Jadi bedanya antara das dengan ein adalah tertentu dan tidak tertentu. Harus satu kesatuan ya Rahman ya. Gimana? Cukup jelas Rahman? Oh, iya cukup. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Rahman boleh lihat video-video yang di itu ya, yang di YouTube channel Deutsch Indonesia WAG. Insya Allah nanti akan banyak mendapatkan pencerahan. Tapi selama ini kita baru kata kerja. Nanti insya Allah kita akan menginjak kepada kata benda. Nah di situ Rahman akan lebih jelas penggunaan eine, penggunaan dir, didas, penggunaan keine, dan sebagainya. Itu nanti insya Allah akan lebih jelas
Rahman ya. Ya. Oke, ada lagi Antri mau bertanya? Enggak. Bu Nur Hayati? Enggak ya. Oke. Oh ya, silakan. Saya nggak ada, Her. Oh, nggak ada Ibu Nur Hayati. Baik. Oke, karena semuanya sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah semoga yang saya bawakan hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap, kesalahan sikap, kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Ya, sampai berjumpa lagi. Auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke, Dan Herr. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.